Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nada, yang kedua Dita Anggraini, dan yang ketiga Helda Rukmana Dewi. Di sini kami akan menjelaskan tentang masalah riba dalam pandangan Islam guna memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Fitri Faizah MH. Adapun ruang lingkup pembahasan terdiri dari definisi dan dalil pengharaman riba, macam-macam riba, pendapat ulama fikih tentang riba, dampak perbedaan pendapat ulama, konsep riba dalam perspektif non-muslim, dan implikasi riba dalam kehidupan. Pertama, kita akan membahas definisi dan dalil pengharaman riba. Secara etimologi, riba berarti aziyadah yang berarti tambahan. Sedangkan menurut terminologi, riba berarti kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan akad atau transaksi. Riba merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi yang secara real dijalankan dan berkembang dalam masyarakat Arab. Transaksi jenis ini sudah ada sejak sebelum Islam datang, sebuah masa yang dalam perspektif historis Islam disebut sebagai masa jahiliyah. Setelah Islam datang, praktik riba ini dilarang dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun dalil pengharaman riba terdapat dalam Quran Surah Al-Rum ayat 39 yang menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba. Kemudian disusul dengan isyarat keharaman riba dengan disampaikannya kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 161. Berikutnya, secara eksplisit, Al-Quran mengharamkan riba dengan batasan ad'afan mudha'afan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 130, yang diikuti dengan pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya, terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, kita akan membahas macam-macam riba. Menurut jumhur ulama, riba terdiri atas dua hal, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah adalah penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang lantaran penangguhan. Jenis ini diharamkan berdasarkan nas Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Sedangkan riba fadl adalah jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan adanya tambahan. Sedangkan ulama Syafi'iyah menambahkan satu lagi jenis riba, yaitu ribayat. Ribayat adalah jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang atau menyerahkan salah satu barang, tetapi tanpa menyebutkan waktu penangguhan. Yang ketiga, kita akan membahas pendapat ulama fikih tentang ilat riba. Ulama mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal menetapkan bahwa yang menjadi ilat keharaman riba fadl adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur al-wazan dan al-kail. Lebih lanjut, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa dasar keharaman riba fadl ini dititik beratkan kepada sad al-zari'ah, yaitu menutup segala kemungkinan yang dapat membawa kepada riba yang berakibat mudarat bagi umat manusia. Adapun ilat dalam keharaman riba nasi'ah menurut mazhab Hanafi adalah kelebihan dari harga barang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu. Di sisi lain, ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa ilat keharaman riba fadl, khususnya emas dan perak, adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu. Dalam menetapkan ilat riba nasi'ah dan riba fadl pada benda-benda yang termasuk makanan, terjadi perbedaan pendapat antara ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Menurut ulama mazhab Maliki, ilat jenis makanan yang terdapat dalam riba nasi'ah berbeda dengan ilat yang terdapat pada riba fadl. Dalam riba nasi'ah, ilat pada jenis makanan adalah karena sifatnya yang bisa dikonsumsi. Sedangkan ilat pada riba fadl, menurut ulama mazhab Maliki, adalah makanan pokok dan tahan lama.
Berbeda dengan ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ilat riba pada jenis makanan adalah semata-mata karena itu makanan. Keempat, kita akan membahas dampak perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat para ulama menyebabkan adanya perbedaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pendapat ulama mengenai riba fadl, riba yang berkaitan dengan jenis, dan dualisme pendapat ulama dalam melihat bunga bank. Kelima, kita akan membahas konsep riba dalam perspektif non-muslim. Berikut ini akan diuraikan konsep riba dalam perspektif non-muslim. 1. Konsep bunga di kalangan Yahudi. Orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga, sebagaimana terdapat di Perjanjian Lama yang ada di Keluaran 22 ayat 35. 2. Konsep bunga di kalangan Yunani dan Romawi. Pada masa Yunani, sekitar abad 6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga bervariasi tergantung pada kegunaannya. Sedangkan pada masa Romawi, sekitar abad 5 sebelum Masehi sampai 4 Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunganya sesuai dengan hukum. 3. Konsep bunga di kalangan Kristen. Dalam agama Kristen, riba merupakan praktik yang dilarang. Misalnya dalam Injil Lukas 6 ayat 35 yang memerintahkan umatnya untuk berbuat baik tanpa berharap timbal balik. Kemudian dipertegas lagi dalam Imamat 25 ayat 35 sampai 37. Terakhir, yakni pembahasan tentang implikasi riba dalam kehidupan. Yang pertama dari aspek ekonomi. Riba dapat menimbulkan dampak negatif seperti eksploitasi kekayaan peminjam, monopoli sumber daya, misallocation dana, menghambat tingkat produktivitas masyarakat, mendorong inflasi, decoupling antara sektorial dan moneter, dan instabilitas perekonomian. Yang kedua dari aspek sosial kemasyarakatan. Dampak riba dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah akan menciptakan sekelompok orang yang individualis, yang pada akhirnya akan mencederai tatanan hidup masyarakat yang seharusnya hidup saling tolong-menolong, serta akan membentuk karakter seseorang menjadi pelit, sombong, dan berhati sempit. Di dalam sistem ekonomi Islam sendiri, terdapat penawaran tentang sistem bagi hasil atau profit and loss sharing ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Sistem ini menjamin adanya keadilan dan meniadakan kezaliman, mengingat tidak adanya pihak yang dieksploitasi. Sistem ini bisa dijadikan alternatif untuk perbankan agar menciptakan kondisi perekonomian yang adil, stabil, dan sustainable. Berikut ini merupakan tips terhindar dari riba. Yang pertama, memahami hukum jual beli. Yang kedua, memperluas wawasan. Yang ketiga, memahami bahaya riba. Yang keempat, berqanaah. Yang kelima, perbanyak ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekhilafan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.